Revalina tak menjawab. Dia masih diam dan menyimak cerita Rafli baik-baik. Sampai akhirnya, Kaden beneran punya rasa sama Chelsea. Dan Chelsea juga gitu. Mereka sama-sama sayang dan perhatian waktu sekolah dulu. Jelas Rafli. Tapi ternyata gue udah bikin Kaden ngerasain cinta dan patah hati pertama dia. Karena Chelsea ninggalin Kaden dan milih buat pacaran sama laki-laki lain. Revalina tak menyangka ternyata ceritanya akan menjadi serumit ini. Dirinya merasa seperti orang baru yang tak tahu apa-apa dan tiba-tiba saja memasuki permasalahan rumit yang terjadi pada orang-orang di sekitarnya. Jadi Tasya, dia bukan anak angkat tapi anak kandung. Rafli mengangguk pasti. Iya. Wih, lo berdua ngapain? Rafli dan Revalina sama-sama kaget dan langsung memutar tubuh mereka ke arah sumber suara. Keduanya seketika menemukan Kaden yang kini menatap mereka dengan tatapan aneh sekaligus bingung. Ngapain sih di depan kamar mayat? Mau bertamu? Atau mau join? Celetuk Kaden seenak jidat. Iya apaan sih? Kaden, serem tahu. Revalina berlari terbirit-birit untuk menjauhi kamar jenazah, diikuti oleh Rafli yang juga ketakutan. Kaden tersenyum tipis. Lagian pada ngapain sih? Revalina menggeleng dan langsung menggandeng tangan Kaden. Jalan-jalan di taman belakang rumah sakit yuk, udaranya hari ini lagi enak banget loh. Seru Revalina sambil menyeret Kaden untuk meninggalkan Rafli. Sedangkan Rafli, yang masih terdiam diri dengan senyuman lebar di wajah manisnya. Rafli lega mengetahui sahabatnya kini bisa mendapatkan pengganti yang jauh lebih baik dari Chelsea dan Lutfi. Meski sepertinya Kaden belum mau membuka hati sepenuhnya untuk Revalina, namun Rafli tetap berharap ada keajaiban yang membuat Kaden mau memberikan hatinya untuk perempuan setulus Revalina. You deserve to be happy bro, gumam Rafli. Lalu setelah sadar dirinya masih berdiri di depan kamar mayat, ia langsung berlari secepat kilat karena terbayang penampakan pocong. Bibir Revalina membentuk senyuman hangat ketika beberapa perawat dan dokter lain yang berpapasan dengan dirinya menyapa ramah. Ia lalu menatap pergerakan kakinya dan Kaden yang kini berjalan santai di dalam taman luas yang menjadi salah satu objek paling favorit di rumah sakit Alex. Kaden, panggil Revalina, membuat Kaden yang awalnya hanya diam saja seketika menoleh kepada Revalina. Kenapa? Aku mau tanya dong. Revalina menghentikan langkahnya lalu memutar tubuhnya untuk menghadap Kaden sepenuhnya. Nanya apa? Kaden menaikkan satu alisnya. Tasya itu bukan anak angkat tapi anak kandung dokter Chelsea kan? Revalina sengaja menanyakan hal itu pada Kaden meskipun dia sudah duluan tahu. Hanya saja dia ingin melihat seperti apa reaksi dan tanggapan Kaden tentang hal tersebut. Kaden tak memberi reaksi apapun selama beberapa saat. Lalu kemudian ia menganggukkan kepala. Iya. Ia menatap Revalina lekat. Tatapan itu seolah ingin bertanya dari mana Revalina bisa mendapatkan informasi itu. Revalina yang mengerti maksud Kaden pun langsung tersenyum simpul. Aku tahu dari orang-orang yang tadi lagi gosip di toilet. Dan Rafli juga udah ceritain semuanya ke aku. Dasar Rafli si bocah tengik. Gumam Kaden itu justru membuat Revalina terbahak. Kenapa sama Rafli? Kok jadi salah Rafli? Ya ngapain juga dia harus cerita ke lo, gak penting banget. Kaden. Revalina meraih satu tangan Kaden lalu menggenggamnya erat. Aku perlu tahu tentang kamu. Kamu bisa ceritain semuanya ke aku. Aku tahu kamu pasti mikir kalau aku kepo banget sama kehidupan kamu. Tapi enggak, gue gak mikir kayak gitu. Kaden menjeda kalimatnya sebentar dan beralih memberikan senyuman teduh pada perempuan di hadapannya ini. Gue malah seneng kalau lo mau tahu tentang gue yang gak karuan ini. Kaden memindah posisi tangannya. Yang awalnya digenggam oleh Revalina, kini ia beralih menggenggam tangan cantik Revalina erat, lalu kembali melanjutkan langkahnya bersama Revalina. Genggaman tangan yang terbilang romantis itu sampai membuat orang-orang yang berpapasan dengan mereka seringkali merasa iri dengan posisi Revalina, yang dianggap beruntung setelah berhasil mendapatkan hati seorang putra ganteng pemilik rumah sakit Alex. Sementara Revalina yang mendapatkan perlakuan manis itu hanya bisa terdiam gamang. Tak tahu harus segera melepaskan genggaman itu atau malah menikmati kehangatan dari genggaman tangan di tengah dinginnya udara malam ini. Tasya,
Dia anak yang baik, lucu juga. Kejadian di masa lalu gak mengharuskan gue untuk benci sama anak sepolos dia. Dan kesalahan ibunya, bukan kesalahan Tasya. Kaiden menoleh ke arah Revalina lagi. Jadi gue mohon rahasiain tentang apa yang lo dengar barusan di toilet. Gue gak mau berita itu menyebar ke semua orang dan akhirnya Tasya jadi tahu tentang hal itu juga. Dia cuma anak kecil yang gak bersalah, nah. Revalina mengangguk mengiyakan, bibirnya masih senantiasa mengukir senyuman. Dirinya lagi-lagi dibuat kagum oleh sosok Kaiden yang sikapnya dingin, galak, dan sadis tetapi ternyata memiliki hati selembut malaikat. Dia bahkan rela melupakan masa lalu buruknya bersama Chelsea demi Tasya, seorang gadis polos yang tak bersalah. Iya, aku tahu, kamu tenang aja. Aku gak bakal nyebarin berita itu kok, cukup tahu aja. Kaiden tiba-tiba mengacak gemas rambut Revalina lalu berucap, "Thank you, girl." Iya. Revalina menjawab malu-malu, apalagi setelah berkali-kali mendapat perlakuan manis dari lelaki yang begitu ia kagumi, bikin dak-dikduk aja. By the way, besok bisa ke rumah orang tua gue. Ngapain? Revalina mengurutkan keningnya bingung. Mereka mau ngundang lo sekalian sama nyokap, bokap lo buat dinner bareng, bisa kan? Hah? Revalina cepat-cepat menutup mulutnya yang sudah terbuka selebar mulut monyet itu. Dinner? Di dalam lift yang begitu sesak akibat rombongan manusia, Revalina yang berdiri di ujung lift tampak merenung seperti orang depresi akibat rasa sakit di bagian perutnya. Revalina sepertinya kambuh karena dia terlambat makan. Menumpuknya jumlah pasien dari pagi hingga siang ini juga makin membuat Revalina stres. Menghembuskan napas berat, Revalina menempelkan kepalanya di dinding lift sambil terus menunggu lift yang akan membawa dirinya ini ke lantai dasar untuk pergi makan siang di kantin. Revalina mendongak menatap hal indikator ketika lift ini tiba-tiba berhenti. Bukan di lantai tujuan Revalina, melainkan di lantai 5. Beberapa perawat serta dokter berjalan keluar dari sana dan digantikan oleh seorang dokter cantik yang kini masuk ke dalam lift. Tubuh Revalina menegang kala wanita itu berdiri di sampingnya bersama senyuman manis yang dilemparkan untuk dirinya. Rupanya dokter cantik bernama Chelsea ini memang sudah mengincar Revalina sejak dirinya masuk ke dalam ruang sempit ini. Ia rela melakukan segala cara agar bisa berdiri di samping Revalina meskipun kondisi lift saat ini sedang ramai-ramainya. "Hai Nah," sapa Chelsea ramah. Revalina ikutan tersenyum. "Hai dok, mau makan siang?" Revalina mengangguk. "Iya." "Nanti malam ada jadwal operasi," tanya Chelsea, entah apa tujuannya menanyakan hal itu. Gak ada dok." Kalau gitu nanti malam bisa ke rumah saya, ajakin Kaiden juga biar kita bisa dinner bareng." "Hah?" Revalina melongoh. "Ke rumah dokter?" Lihat reaksi Revalina, Chelsea jadi tertawa kecil sebelum akhirnya membalas, "Sorry, kamu bingung ya karena saya tiba-tiba undang kamu ke rumah. Gini Nah, kamu kan tunangan Kaiden. Jadi saya mau kita bisa lebih akrab dan dekat lagi lewat dinner. Gimana pun juga kamu kan tunangan sahabat saya." Maaf, saya udah ada janji sama orang tua Kaiden buat dinner juga dok. Maaf ya, mungkin lain kali, balas Revalina ramah. "Sama orang tua Kaiden?" tanya Chelsea sekali lagi dan mendapat balasan berupa anggukan kepala dari lawan bicaranya. Chelsea tersenyum lembut kemudian mengusap pundak Revalina. "Wah, kalian kayaknya udah deket banget ya." Revalina tak membalas, dia hanya melemparkan sebuah senyuman kecil. Ia tak terlalu mengerti dengan maksud dari perkataan Chelsea barusan. Revalina sadar, dia tengah menghadapi seorang Chelsea yang cerdik dan licik. Perkataan sebaik apapun yang keluar dari mulutnya tak boleh langsung dipercaya, karena pada dasarnya kalimat itu pasti memiliki dua arti. Sama seperti Chelsea memiliki dua muka. Ting! Lift itu berhenti tepat di lantai dasar rumah sakit. Revalina kembali menatap Chelsea lalu mengangguk memberi sapaan terakhirnya. "Permisi ya dok, saya duluan." Setelah semua orang keluar dari lift, Chelsea tiba-tiba duduk lemah di atas lantai. Tubuhnya menegang dengan genangan air mata yang terus mengalir membasahi pipi hingga lehernya. Ada perasaan sakit ketika dia mengetahui hubungan manis yang terjalin antara Revalina dan Kaiden, bahkan sampai kedua orang tua Kaiden. Dan hal itu tidak akan pernah terjadi pada dirinya. Mengingat seberapa besar kemarahan orang tua Kaiden dulu kala tahu bahwa Chelsea pernah meninggalkan Kaiden karena mengandung anak dari lelaki lain. Sampai sekarang, Chelsea masih berharap orang tua Kaiden masih akan memberi kesempatan kepada dirinya. "Revalina, kenapa harus lo sih?"
Chelsea berteriak histeris sembari menjambak rambutnya sendiri seperti seorang yang tengah kehilangan arah. Jarum jam menunjukkan pukul 6 sore. Sesuai dengan jadwal, jam 7 malam nanti Revalina ada janji untuk makan malam bersama orang tua Kaeden dan orang tuanya. Sejak tadi pagi perasaan Revalina jadi tidak karuan. Ia begitu panik dan bingung harus bersikap seperti apa nanti malam. Halo Novelers, ketemu lagi nih di episode yang ke-36. Sudah terkuap kan? Maksudnya udah terungkap kan? Bagaimana si Chelsea itu sebenarnya? Dan kenapa Chelsea bisa menjadi masa lalu Kaeden? Dan apa masalah dan permasalahannya? Nah, untuk cerita selanjutnya, Novelers tunggu ya. Kisah selanjutnya akan Mimin bongkar satu persatu kebenaran demi kebenaran yang ada di kisah Revalina dan Kaeden. Novelers semua jangan lupa untuk selalu sarapan, semangat selalu aktivitasnya, dan jaga kesehatan. Jangan lupa minum yang hangat-hangat seperti kopi, teh, susu, dan air hangat. Jangan lupa juga untuk Novelers yang belum mampir, itu jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen. Ditunggu terus cerita dan kisah-kisah selanjutnya ya Novelers. Insya Allah Mimin akan membuat semakin menarik.